Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar semua sahabat yang ada di rumah? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketundukan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti biasa di Jumat pagi kita berada di zonanya Rumahku Sorgaku, yaitu sehari Jumat tanggal 18 Jumadis Tsani 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 April 2014. Ya, pagi-pagi sekali kesibukan sudah merepa, terjadi di mana-mana, di pasar, ya, di terminal, tentunya di rumah juga. Para ibu-ibu sudah siap-siap ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu, karena hari ini kan hari libur ya, kumpul bersama keluarga. Tentunya lagi nyiapin sarapan pagi barangkali ya. Asik bareng keluarga, ngumpul bareng bersama keluarga. Dan seperti biasa, Rumahku Surgaku adalah menghadirkan surga di dalam rumah kita. Kelihatannya indah ketika kita bicara masalah rumah tangga, ya, membicarakan masalah perkawinan, pernikahan. Tetapi tatkala sudah memasuki rumah tangga, sudah memasuki jenjang perkawinan, intrik konflik biasanya akan terjadi. Ya, kita bakal belajar bareng bersama Buya dan tentunya alhamdulillah bersama Umi juga ya. Di pagi hari ini kita belajar bareng dan sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, Buya Yahya, dan juga alhamdulillah hadir juga Umi. Sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya, sehat Buya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga para pendengar semuanya. Iya. Semoga para pendengar di pagi ini juga senantiasa dalam rahmat Allah, amin, bimbingan Allah, amin, amin, dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, terima kasih. Ya, kita akan baca bareng dengan Buya. Dan di sebelahnya ada siapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Alhamdulillah, berkat doanya Maria dan juga semua pendengar, insyaallah semoga kita semua diberikan senantiasa kesehatan, ketaatan, kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Amin. Baik, nanti juga dalam perjalanan Umi. Sudah dekat ya. Baik, ya kalau kita bicara perkawinan, awal-awalnya sangat indah, Buya dan Umi ya. Tetapi tatkala rumah tangga ini sudah berjalan, biasanya intrik konflik terjadi. Nah, temanya pagi hari ini adalah tatkala badai rumah tangga menerpa. Masya Allah nih, bagaimana ketika konflik itu terjadi, badai rumah tangga itu sudah menerpa kita, agar kita tetap menghadirkan surga di dalam rumah tangga kita, agar kita bisa menghadapi masalah. Tentunya punya tips khusus nih Buya. Silakan Buya untuk berikan mukadimahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama belajar, ya. Bukan belajar untuk diri, akan tapi belajar untuk keluarga, ya, belajar untuk kemaslahatan anak-anak, belajar untuk kebaikan keluarga. Dan hal itu memang harus terus dan terus kita hadirkan. Kalau kita tidak belajar dengan cara yang benar, maka ketahuilah semua yang ada di hadapan kita memberi pelajaran. Kadang pelajaran yang tidak baik kepada anak-anak kita dan diri kita sendiri. Kita pernah melihat, mungkin sebagian dari kita, televisi, sinetron dan sebagainya, yang kadang
pameran sinetron tersebut, ya problem atau badai. Iya. Kemudian juga di situ kadang digambarkan juga cara memberikan solusi yang kadang tidak sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya sekedar film yang dibuat agar terenyuh atau mengagumkan atau menarik dan sebagainya. Dan itu yang banyak jadi tontonan atau tontonan yang sekaligus menjadi tuntunan kadang bagi masyarakat kita, karena hidupnya dalam kesehariannya kalau tidak dengan sinetron ya film ya televisi misalnya. Artinya apa? Kita harus belajar. Jika kita tidak belajar pun, alam yang ada di kiri kanan kita akan memberikan pelajaran kepada kita. Iya, kalau dapat pelajaran yang baik. Akan tapi ketahuilah, banyak pelajaran yang tidak baik dari apa yang kita saksikan. Maka dari itu kita harus belajar. Yang namanya belajar tentu nanti ada saat-saat yang namanya ujian ya. Yang sulit yang sulit belajar. Ada saat-saat kita itu untuk mengamalkan. Kadang ada saat-saat untuk harus seperti itu, bukan hanya sekedar belajar kemudian kita pandai bercerita atau kita hanya pandai mendengar. Ya kita tidak beda dengan komputer yang bisa meng-save banyak pengetahuan, bisa muter MP3 dan videonya seseorang, tapi dia juga nggak bisa sholat, nggak bisa sujud, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ingin belajar setiap saat. Nah, yang harus kita ketahui bahwa kalau namanya badai itu karena kita mengarungi bahtera hidup. Kita tahu bahtera, di situ tentu ada yang namanya ombak. Cuman kadang ombak itu kecil, kadang gede, kadang sesaat ada batu karang dan bermacam-macam. Angin, itulah. Jadi kita harus paham, itulah bahtera hidup. Ya, bahtera hidup. Cuman orang tahu bahwasanya jika kita ingin membawa bahtera kita itu ke tujuan yang jelas, maka ketahuilah segala rintangan baginya akan ringan. Dan badai pun bagi dia adalah barangkali sebuah tanda. Artinya semakin dekat dengan tujuan. Kenapa? Ia sudah tahu di sepanjang perjalanannya, rute perjalanan, bahwa nanti di tempat ini aku akan ketemu badai. Artinya kalau sudah ketemu badai besar atau ombak besar, berarti aku akan segera sampai ke pulau tujuanku. Kan begitu. Artinya, jadi siapapun yang ingin mengarungi bahtera hidup ini, tentu dia harus berbekal ilmu. Artinya badai itu pasti ada, ombak pasti ada, besar atau kecil ya. Kadang-kadang tidak pernah diduga, tidak ada ombak, ya, tidak ada badai, tidak ada angin, akan tapi tiba ada ikan hiu yang menggoyang. Artinya ada kadang-kadang yang menjadi problem itu tidak dari yang kita duga. Subhanallah ya. Mungkin orang kaya raya tanpa membayangkan kalau dia bisa jatuh miskin kan gitu. Kadang subhanallah ada saja sebab yang kadang. Maka dari itu yang perlu kita kokohkan di dalam kita mengarungi bahtera hidup, bahtera rumah tangga ini adalah yang kita pastikan adalah tujuan. Tujuan kita adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan bukan kebahagiaan yang sesaat, akan tapi bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semakin gede cita-cita, semakin kecil tantangan. Semakin gede harapan, semakin kecil usaha jerih payah itu semakin tidak rasa. Kalau orang harapannya adalah intan berlian yang gede di dasar laut, maka baginya nyelam adalah ringan. Tapi yang dicari kalau hanya cincin besi yang jatuh di dalam laut, nyelam adalah amat berat. Begitulah semuanya. Jadi memahami makna tantangan itu. Kalau tantangan selalu ada. Kalau tidak ada tantangan, pengen tidak ada tantangan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah indah. Baik. Di saat yang harus kita pastikan adalah tujuan. Kita ingin menggapai tujuan kebahagiaan, keindahan di akhirat dan keindahan di dunia. Nah, kemudian jika terjadi sebuah guncangan atau badai yang menerpa, ada begini loh ya, badai itu ada badai yang masih bisa kita tahan dengan kita untuk ada yang bisa kita tahan, ada yang berat kita untuk bisa menahannya. Sehingga ada sesaat tenggelam Bu ya. Bukan. Jadi bahtera itu kadang harus dialihkan arah. Kan begitu gambaran hidup itu seperti itu. Jangan diterjang Bu ya maksudnya. Ada memang masih kita bisa jalani. Sesaat kita harus putar balik. Beralih. Akan tapi lihat, kalau putar balik berarti akan tertunda kepada tujuan, ya kan? Atau akan kita nggak nyampe nantinya Bu ya. Menggapai pulau yang lain lagi. Yang kita belum jelas. Jadi ini harus paham makna tujuan itu. Baik. Jadi yang jelas harus kita
punya dua pilihan yang pasti ini di saat bahtera itu kerja. Cuman yang pertama ini yang sudah jelas tujuannya, yang sudah kita rencanakan, kita pikirkan, pun nahkodanya juga sudah jelas kan, begitu ya. Kemudian penumpang yang dibawa juga jelas, masuk keluarga ini. Ayo kita kembali kepada tujuan yang selama ini kita rencanakan. Ingin menciptakan sebuah kehidupan dalam rumah tangga yang indah, penuh kebahagiaan, apapun rintangannya, begitu loh. Nah, kemudian setelah itu kita melihat problemnya kayak apa. Apa sih problemnya? Kan gitu ya. Kalau tidak tahu problemnya, jangan buru-buru balik. Itu bubar. Dikit-dikit ada orang meminta apa? Ada suami tiba-tiba mencerai istri, terlalu mencerai menyesal, atau tiba-tiba ya pokoknya membuat sesuatu hal yang perahu itu jadi retak di perjalanannya, atau kembali tidak sampai tujuan. Yang harus kita ketahui setelah itu adalah problem permasalahannya. Apa sih permasalahannya? Sama sebenarnya kalau kalian gambarkan dengan problem orang mengarungi bahtera. Bahtera yang sesungguhnya, bukan bahtera hidup. Ini gangguannya apakah ikan hiu atau angin atau ombak dan sebagainya, harus kita ketahui. Jangan sampai kita itu debat di dalam perahu itu sementara apa? Belum ada apa-apa, permasalahannya belum jelas. Belum ini ada, adalah problem. Ribut sini udah sampai berantem gini semua, tidak. Maka jadilah nahkoda yang cerdas dan juga penumpang yang tenang. Artinya jika ada permasalahan, yuk kita bicarakan yang baik-baik. Ya seperti apa ini? Dan semuanya, wahai para penumpang dan sekaligus nahkoda, hendaknya selalu punya iktikad baik di dalam sebuah rumah tangga. Tanggalkan ego masing-masing. Tanggalkan ego. Jadi jangan sampai hanya mementingkan mentang-mentang saya nahkoda, seenaknya sendiri, misalnya seorang kepala rumah tangga. Mau orangnya kemana aja. Tidak. Sehingga istri pun tidak pernah didengar usulannya, tidak pernah dianggap pendapatnya, tidak pernah diperhatikan, dia tidak pernah dinilai, dikesampingkan begitu saja. Dan pendidikan dalam Islam pun ternyata seorang istri punya peran di dalam memberikan pendapat, usulan, dan Nabi SAW orang yang tidak pernah bersalah. Dan beliau adalah orang yang pendapatnya pun wahyu. Akan tapi lihat pendidikan yang diberikan oleh beliau. Dalam banyak hal beliau pun minta pendapat kepada istri beliau. Subhanallah. Ini adalah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Kemudian setelah kita tahu sebab, ini penting sekali. Kadang kita tidak tahu sebabnya, ribut. Sampai suatu ketika ada orang menghadap kepada kami dan ia bercerita, yang jelas saya emosian. Sebabnya tidak jelas. Tidak tahu. Pasanganku bukan orang yang tidak baik dan tidak menggangguku. Akan tapi saya itu emosi terus. Nah ini kan tidak jelas sebabnya. Hal-hal kayak begitu tuh. Nah itu mungkin terjadi. Pilihan kurang cinta ya. Kalau kehilangan juga merasa nggak mau. Ya kan? Ada semacam itu beberapa waktu yang lalu ada yang menghadap kepada kami. Seperti itu kisahnya. Waktu kita tanyakan apakah pasanganmu orang nggak benar begini, enggak juga. Apakah kasar kepadamu, enggak. Apakah dia jahat dengan kekayaanmu, enggak. Akan tapi beginilah saya tuh. Nah, maka perlu ditata. Nah, kalau itu mudah, kalau permasalahannya tidak jelas, artinya tidak jelas ada masalah, berarti ini masalah pribadi di dalam diri kita. Perlu meningkatkan pengabdian, rasa takut kepada Allah karena menyakiti kalah pasangan dengan kalimatnya juga tidak boleh. Jadi kita meningkatkan kesadaran bahwa kita punya Allah, Tuhan Allah, dan kita perlu mengabdi kepada Allah. Akan tapi pengabdian kepada Allah tidak murni dengan sujud. Akan tapi ternyata mengabdi kepada pasangan itu bagian daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berpikir, kenapa sih aku dengan istri kok dikit-dikit marah, emosi. Kenapa dengan istri kok cepat emosi? Sekarang apakah emosi membawa pahala dan sebagainya? Kalau bagi orang yang ahli iman akan mudah untuk meredamnya. Bahkan jangankan istri yang tidak punya masalah, seandainya istri punya masalah pun baginya adalah sangat mudah. Dan Nabi SAW juga punya masalah dengan Sayyidah Aisyah pada suatu ketika dan diselesaikan. Nah, jadi permasalahan harus diperhatikan betul. Ini globalnya ya. Ada merincinya nanti adalah harus ada satu persatu tentunya. Jadi permasalahan harus diketahui. Kalau tidak ada masalahnya lebih mudah. Kalau tidak ada masalah berarti kita itu masalah di dalam diri kita sendiri. Permasalahannya dari kita ya. Di dalam diri sendiri itu misalnya. Baik. Dan memang kadang-kadang maknanya tidak syukur, orang tomak dan sebagainya. Ada suami memberi rizki nafkah tapi tahunnya dia masih dengan suami tidak. Apa yang dicari itu semuanya? Kalau alasannya aku kurang cinta dan sebagainya misalnya. Cinta itu apa sih kan begitu? Kalau cinta kita cinta materi, cinta dunia, cinta yang berbatas, maka susah untuk ditentukan. Tapi kalau cinta karena Allah, sehingga sampai dikatakan oleh Nabi SAW, nikahkanlah putrimu dengan orang yang soleh. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan berbuat zalim kepadanya.
Kalau dia mencintai putrimu, dia akan bisa memuliakanmu. Artinya apa? Makna ketakwaan inilah yang bisa menutup ketoliman. Aslinya semacam itu. Ya, akan tapi lihat. Di saat seseorang itu tidak melihat problem dengan rinci, ia bisa salah memberikan solusi. Salah memberikan solusi itu gimana? Kita tahu kalau ada orang di sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Lalu kita ingin mencari barang, sesuatu yang tidak, atau yang mengganggu atau apa? Gimana caranya? Nggak ketemu. Ya asal aja. Raba-raba. Ya. Bisa saja nanti nyodok gelas lalu pecah. Nah, begitulah. Ya. Jadi mana sih kan gitu lah, raba-raba begitu. Ya. Di kegelapan. Akhirnya bisa nyodok, jam jatuh segala macam kan begitu ya. Atau mungkin malah digigit ular ya. Ya. Sama di saat kita menyelesaikan masalah tidak jelas. Sekarang tidak usah kita buat contoh, dan ini kejadian salah satu teman itu. Coba sakit gigi. Gigi yang sakit sudah jelas ya. Iya. Pergi ke dokter gigi, dokter giginya ceroboh, yang dicabut yang lainnya, nggak mau nggak? Ini kejadian juga. Jadi memang harus yang benar yang diobati adalah di tempatnya itu. Yang sakitnya itu. Sama dalam berobat pun seperti itu. Kalau obatnya adalah ini, dikasih obat yang lainnya juga salah. Makanya jangan meraba-raba. Jadi pastikan problemnya apa ini dulu. Setelah problem itu jelas, yang menjadikan goncang rumah tangga ini sudah jelas, baru nanti kita secepatnya, jangan ditunda. Menyimpan permasalahan itu akan menjadi bom waktu yang susah untuk ditahan, akan menjadi badai yang betul-betul mengagetkannya. Jadi segera diselesaikan. Kalau segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Maka ini setelah tahu problem permasalahannya, ini harus kita itu korek-korek. Cari sebab, mungkin aku, mungkin engkau, mungkin aku. Apa sih menjadikan kita ribut terus? Apa menjadikan kita seperti ini? Kenapa ini? Dicari. Setelah begitu baru kembali kepada solusi. Nah, solusi ini secepatnya. Solusi ini secepatnya. Kita harus tahu makna solusi. Yeah. Solusi adalah untuk menggapai, untuk sampai tujuan. Mohon maaf. Misalnya, suatu ketika sebuah rumah tangga, yang namanya perceraian adalah jelek. Ya. Yang namanya perceraian adalah bukan sesuatu yang baik. Akan tapi bisa menjadi sebuah solusi loh ya di sini. Iya. Dalam sebuah bahtera yang sangat dahsyat, karena di dalam menjalani hidup nanti terjadi kepincangan atau sesuatu yang menjadi tidak terjadi kedoliman sana sini. Akhirnya mengambil satu ini juga untuk menuju tujuan. Iya. Mungkin tidak ada keselasian antara nakoda dengan beberapa. Maka ke depan hari jangan jadi ada di sini ada. Akan tapi jangan mengambil solusi ini dulu. Akan tapi ini sebuah solusi bagi orang yang faham. Sehingga pada zaman Nabi ada salah satu kerabat Nabi SAW, Sayyidah Zainab, dengan anak angkat Nabi, akhirnya dibatalkan anak angkat, akan tapi termasuk sahabat dekat Sayyidina Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah misalnya. Di saat terjadi problem, Nabi memberikan solusi untuk dipisah. Akan tapi banyak yang harus diselesaikan, bukan harus begitu. Jangan dikit-dikit langsung sebuah perpisahan yang dituju. Artinya, jika ternyata problem itu sangat besar dan tidak mungkin dipertemukan, harus ada solusi. Tidak boleh menjalani hidup dengan peperangan, permusuhan, pertarungan. Terus ini bukan medan laga untuk beradu, berantem, caci maki, bukan. Akan tapi yang jelas permasalahan harus segera diselesaikan. Kalau memanjang, mohon maaf. Tentunya penyelesaian yang paling pertama dan utama adalah bagaimana mengembalikan keindahan kan. Betul. Sesuai dengan tujuan pertama, kebutuhan rumah tangga. Akan tapi pada suatu ketika mungkin juga yang namanya sebuah perpisahan, biarpun Abu Qadul halal ilallahi at-talaq misalnya, sejelek-jelek perpisahan adalah perceraian. Akan tapi ternyata bisa saja ini sebuah tujuan. Daripada bertemunya kedua rumah tangga terjadi bercekcok caci maki, yang belajar caci maki nanti siapa? Anak-anak, keluarga dan seterusnya. Belum lagi nanti semua jadi punya pembela. Iya. Kayak sebuah keluarga dan sebagainya. Akhirnya apa? Lebih banyak maburat yang akan tapi ingat, jangan dikit-dikit solusinya ke sini. Nah, ini adalah artinya kita punya gambaran bahwasanya solusi itu harus ada. Iya. Biarpun harus dioperasi misalnya kalau dalam sebuah penyakit itu diprosikan operasi itu kan tidak ada yang mau ya. Aslinya tidak boleh. Tapi kadang sebuah solusi. Cuma jangan langsung ke situ. Dengan cara yang lain, dengan ini dipertemukan. Kalau sudah tidak bisa nggak apa. Nah, artinya harus permasalahan segera diselesaikan. Nah, kemudian di antara cara menyelesaikan itu, jangan buru-buru melibatkan ini. Kalau dalam Islam ada hakam, jangan buru-buru melibatkan orang luar yang punya keperbihaan
kepada dua yang punya bermasalah. Iya. Orang tua misalnya gitu. Orang tua. Ini juga kadang-kadang problem di atas problem. Mohon maaf. Suami istri yang bermasalah. Iya. Belum apa-apa istri sudah ngadu ke bapak ibunya. Apa yang terjadi? Ya bapak ibunya dengan menantunya berubah dong. Wong anaknya diberi pola-pola lah istilahnya. Maka dia akan. Sehingga di saat suami istri sudah akur kembali, yang tertinggal adalah di hati bapak ibu kekhawatiran takut terjadi lagi kebalikan. Sehingga perubahan sikap itu akan mempengaruhi juga di dalam bergaul berinteraksi nanti. Maka jangan mudah disampaikan kepada orang-orang. Kadang itu suami yang ngadu ke bapak ibunya gini, akhirnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang baik, semuanya akan cerita. Ya, kadang juga sampai derajat, misalnya seorang suami ngadu kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak sabar, langsung saja ketemu mantu perempuannya langsung belabrak. Misalnya, ini gini. Sehingga apa? Menjadi tidak nyaman, atau diolokkan, atau nanti sudah akan mertua lawan berbesan. Karena apa? Jangan buru-buru selesaikan. Fab'athu hakaman. Memang min ahli wa min hakaman min ahliha. Kalau bisa ada penengah dari istri dengan suami, dan penengah itu artinya dari dua belah pihak yang bisa menyelesaikannya. Dan lebih tepat lagi nanti adalah dari orang yang tidak ada keperbedaan. Seperti halnya di dalam mahkamah itu. Hendaknya seorang yang memberikan keputusan hak hukum, itu adalah orang yang tidak ada keberpihakan. Netral. Dibawalah ke tempat orang yang soleh, yang netral, yang diharap hanya ridho Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya ini permasalahan harus diselesaikan. Dan juga mungkin permasalahan ekonomi itu harus diselesaikan. Dan di dalam menyelesaikan bermacam-macam sesuai dengan penyakitnya kan. Intinya bahwa permasalahan itu harus segera diselesaikan secepatnya, jangan ditunda. Sabar penting, sabar perlu. Akan tapi sabar yang tanpa usaha mengeluarkan orang dari permasalahan adalah kesalahan. Yang penting sabar aja yuk. Misalnya ekonomi kurang, sehari makan sehari tidak. Nasihat suami, yuk sabar ya, sabar. Tapi suami juga tidak kerja nih, bikin enak tidak nanti. Jadi sabar tidak cukup. Jadi harus ada kesabaran. Di samping itu apa? Harus ada upaya. Jadi jangan sampai kita ini hanya memberikan motivasi seperti itu, sabar contohnya. Artinya apa? Permasalahan tidak diselesaikan, dipendam saja. Sebab permasalahan itu kalau satu tidak begitu terasa, tapi di saat ditumbangi lagi dengan masalah lain akan agak berat. Numpuk lagi. Sehingga sampai muncul suatu ketika ada seseorang yang tidak mau dengan suaminya. Tidak mau sama sekali. Bahkan sampai di saat ikrar suaminya untuk kembali baik, tidak mau. Karena apa? Sudah terlalu sakit dan sudah terlalu banyak. Kenapa kok terlalu? Nggak dipipil Bu ya, pencerahan. Karena numpuk itu. Dan susah dipertemukan lagi. Ini adalah global secara umum seperti itu. Adapun nanti bisa ini sebenarnya kalau masalah begini itu bukan ini kita hanya rumus secara umum. Cuma nanti kadang bermacam-macam. Permasalahan itu berbeda. Berbeda. Tapi ingat semuanya setelah itu kita tutup. Di dalam menyelesaikan masalah tentunya yang kita bidik adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan pribadi, materi dan sebagainya. Sampai ada orang membuat problem dalam rumah tangga ternyata hanya untuk mendapatkan sesuatu harta atau apa dan sebagainya. Tujuannya lain Bu ya. Tujuannya adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan bahwa di dalam menjalani hidup rumah tangga itu memang harus ada tujuan. Adapun yang namanya problem itu tentu ada. Pasti ada. Kemudian bagaimana setelah itu harus secepatnya untuk diselesaikan. Adapun cara menyelesaikan bermacam-macam ya. Kemudian setelah itu kalau memang itu problem-problem pribadi, tentunya jangan buru-buru melibatkan orang-orang yang punya keberpihakan, apakah orang tua atau saudara atau ipar dan sebagainya. Akan tapi sebaiknya kita coba selesaikan dengan mendatangkan orang ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, dan orang yang dikira ahli ilmu, bukan dukun. Bukan orang yang datang ke sebab, bukan orang ngerti bahasa Cirebon Orang ngerti bahasa Cirebon adalah setengah dukun nih. Kita tidak perlu, tapi orang yang bijak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan solusi, dan nanti setelah itu kita menghadap kepada kita orang tersebut untuk memberikan pengarahan nanti apa yang harus kita lakukan. Dan nanti ada pun solusi terakhirnya apa, itu adalah dilihat sesuai dengan berat ringannya sebuah permasalahan. Solusi yang terbaik adalah apa? Tapi ingat, solusi harus ada. Kemudian kalau kita sampai kepada solusi, harus kembali kepada tujuan. Tujuan, biarpun pulau yang dituju adalah beda, akan tapi sama, intan permatanya ada di situ. Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bu ya
Dan alhamdulillah dari tadi juga Muti udah hadir. Muti, gimana kabarnya Muti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Balapan nama Umi tadi. Sehat Umi ya. Iya, Alhamdulillah kita Buya. dengerin Buya ya Iya, tadi. Iya. Apa Muti? Enggak, tadi dengerin Buya, Muti nyapa Buya. Buya lagi serius membaca segala sesuatu. Masya Allah, Baik. kasih Muti. Mutinya sedikit terlambat sih. Punya anak banyak Buya, jadi harus anak-anak dulu. Masya Allah. Baik. Senang Umi ya, Ya. pagi hari ini kita bisa belajar lagi. Dan ada Umi juga yang nggak nge-host sama kita kan. Kalau biasanya Umi nge-host, Umi juga mesti jadi narasumber. Ya. Tadi kan Buya ya, taruhlah sebagai sosok seorang suami ya. Sudut pandang Buya seperti itu. Nah, dalam menapaki ini Ya, ada ini- semacam role model ya Om Riyad Betul. ya. Jadi Buya sebagai nakoda, iya kan? Umi Nah, sebagai penumpang. penumpang. Ketika badai itu jangan bikin guncangan, nah kan gitu kalau gitu. Atau nggak usah teriak-teriak ada ombak gede gitu bikin kan. panik ya, Iya. jadi malah nakodanya malah bingung. Iya. Nah, Iya. kita akan minta belajar juga sama Umi, Iya. sebagai penumpang. Saat nakodanya mungkin iya. bingung menentukan arah bergerak Arah, kalau gitu kan di ya. depan ada badai besar. Iya. Nah, Apakah Umi tetap Iya, tenang gitu kan iya. ya? Atau emang panik gitu kan ya? Ada Iya. batu karang yang terjal, ada tadi Ikan tenang hiu. ada ikan hiu dari bawah gitu kan ya. Betul. Baik, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Buya, Kang Riyad, Muti dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Amin. amin, amin. Sebenarnya kalau disuruh ngomong dekat-dekat Buya itu agak-agak hilang konsep. Cuma kita ingin berbagi ya dengan pengalaman ya, karena memang sudut pandang suami terkadang beda dengan sudut pandang istri kan di dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga itu. Dan ya subhanallah, memang terkadang untuk menuju ke pernikahan itu orang memang seperti dikatakan Buya itu harus punya ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya harus dimiliki di saat sudah menikah, bahkan sebelum menikah pun ilmu tersebut harus sudah ada. Karena seringkali terkadang pernikahan itu tidak seperti sesuai dengan yang kita bayangkan. Iya. Terkadang orang sebelum menikah membayangkan kehidupan rumah tangganya Yang itu dengan indah-indah. keindahan ini sebagainya. Akan tetapi terkadang ketika masuk ke dalam pernikahan dia dikagetkan dengan hal-hal yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Dan yang namanya permasalahan itu pasti akan ada di dalam pernikahan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun di dalam rumah tangganya juga pernah ada permasalahan, bukan dikarenakan Rasulullah tidak bijak atau kurang, hanya karena itu juga termasuk pendidikan Nabi Muhammad untuk umatnya bagaimana di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena seringkali Rasulullah itu di dalam perjalanan hidup beliau menempatkan diri beliau bukan hanya sebagai seorang nabi, akan tapi sebagai seorang imam yang akan diikuti dan oleh umatnya. Iya. Dan permasalahan itu subhanallah sangat bermacam-macam. Ada kalanya permasalahan itu bisa muncul dari diri pasangan atau dari diri suami istri itu sendiri. Misal terkadang istri dikagetkan oleh watak suami yang mungkin dari sebelum nikah nggak kebayang akan punya watak Nggak normal watak itu tersembunyi. Ya, ada juga kadang suami juga dikagetkan oleh sifat atau watak karakter istri yang terkadang ya nggak diduga-duga sebelumnya. Kayaknya anteng, ternyata kan begitu ya. Atau sebaliknya. Nah, atau juga kadang permasalahan itu bisa muncul dari satu hal yang memang tidak bisa dielakkan gitu ya. Misal Allah memberikan ujian yang terkadang memang ini nggak bisa ditahan, artinya tidak bisa untuk kita lari, artinya memang mau tidak mau harus nerima gitu kan, dengan ujian-ujian yang kadang tidak terduga. Misal ya subhanallah, mungkin di saat rumah lagi indah antara suami istri punya anak, tiba-tiba Allah uji dengan anak yang mungkin diambil atau apa kan gitu. Itu juga kan termasuk permasalahan yang jika tidak saling menguatkan atau apa, akhirnya akan muncul saling menyalahkan dan sebagainya, atau akhirnya menjadi ujung-ujungnya nanti malah menyalahkan Allah kan begitu. Akhirnya kalau sudah seperti itu akan menjadi hilang keindahan di dalam rumah tangga. Jadi di saat tidak mampu untuk menerima. Dan juga ada kadang permasalahan itu muncul dari orang-orang di sekitar kita.
ada terkadang permasalahan itu muncul mungkin subhanallah dari orang tua yang terkadang suka ikut-ikutan di dalam urusan rumah tangga anaknya, sehingga akhirnya mereka untuk membangun rumah tangga yang seutuhnya itu merasa sulit karena kadang ada omongan dari ini, baik dari pihak orang tua atau mertua, itu sendiri bisa mengurangi keindahan. Atau juga bisa dari orang luar, misalnya subhanallah punya tetangga-tetangga yang mungkin kurang baik gitu ya, sehingga terkadang selalu ikut-ikut dalam semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kita, atau suka memberikan informasi-informasi yang tidak baik gitu, yang akhirnya menjadikan suami istri ini menjadi sering berantem. Padahal ternyata tidak ada apa-apa, hanya terkadang lebih mendengarkan orang luar kan begitu. Atau ya subhanallah terkadang juga diuji dengan kadang ya subhanallah mungkin ada orang ketiga gitu ya yang masuk di dalam rumah tangga, baik itu ya subhanallah kalau memang dari pihak istri jelas itu ada keharaman di situ ya. Akan tetapi pun ini pernah terjadi ya. Umi sendiri pernah ada seorang wanita yang subhanallah terpeleset sampai dia itu ya akhirnya berhubungan dengan orang yang di luar begitu ya, karena ya subhanallah ya, mungkin awalnya ya itu tadi karena ada permasalahan di rumah, bercerita kepada orang lain dan akhirnya merasa nyaman, akhirnya hubungan menjadi dekat dan sampai masuk kepada keharaman. Itu juga naudzubillah, dan ini ada keharaman. Dan juga mungkin dari pihak suami yang terkadang mungkin ya menemukan ketidakindahan di dalam rumah tangga, tidak nyaman, dan akhirnya mencari solusi itu bukan dengan solusi yang bagaimana, tapi kadang dengan menambah masalah lagi kan begitu ya. Mungkin dengan melibatkan atau mungkin masuk mendatangkan orang luar yang ternyata malah menjadikan semakin runyam gitu ya, tanpa dipikir karena masalah ini belum selesai kok dia berusaha mencari masalah yang lain. Gitu. Artinya ya itu semua adalah suatu permasalahan yang banyak terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Hanya terkadang sekarang ya mungkin kita ya itu tadi seperti dikatakan oleh Buya, bagaimana kita ini berusaha untuk mencari cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, jika ternyata permasalahan itu masih mungkin diselesaikan berdua, maka selesaikanlah dengan berdua gini ya, suami istri, tanpa melihatkan orang tua, anak atau siapapun. Dan intinya kalau memang ingin diselesaikan berdua, semuanya harus dengan kepala dingin gitu kan, terus dengan keinsyafan, sama-sama mengakui kesalahan, tidak merasa benar dan sebagainya kan gitu ya. Kalau mungkin seperti itu akan mudah mungkin dalam menyelesaikan. Akan tapi ada saat suami istri sudah tidak mampu untuk menyelesaikan berdua, sehingga mungkin butuh, kata Buya tadi, hakam gitu ya, orang yang bisa menjadi penengah. Seperti ketika itu Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada kita di saat beliau ada masalah dengan Sayyidah Aisyah, beliau memanggil hakam, yaitu ayahanda dari Sayyidah Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan karena Rasulullah tidak mampu menyelesaikan. Ini adalah pendidikan Nabi ya, pembelajaran Nabi untuk kita semua, bahwa terkadang gitu kan ada saat kita mungkin tidak mampu menyelesaikan karena semuanya merasa dirinya paling benar. Bahkan waktu itu Sayyidah Aisyah sendiri sempat mengucapkan kalimat kepada Rasulullah di saat ayahandanya datang ya, ketika siapa yang akan memulai cerita terlebih dahulu, Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah yang memulai, akan tapi jangan mengatakan kecuali yang benar kan begitu. Jadi ada kesan seakan-akan Rasulullah itu bakalan mengatakan sesuatu yang salah kan gitu ya, karena memang di saat ada masalah semuanya merasa dirinya paling benar kan itu. Makanya harus ada keinsyafan, artinya semuanya harus bisa mengakui kesalahannya. Dan terus kalau ternyata dan ini tadi yang benar kata Buya, kalau bisa memang tidak melibatkan orang yang ada ikatan keberpihakan ya dengan salah satu pihak, karena memang itu terkadang menjadi bukan, seringkali ada muncul emosi yang lebih gitu loh. Karena yang namanya seperti tadi katakan orang tua, kan orang tua itu ya bayangkan anak yang dirawat dari kecil gitu kan, dari mulai dalam kandungan, terus setelah itu sampai dia dihantarkan dalam pernikahan, tiba-tiba waktu begitu menikah menemukan orang yang diberikan amanah untuk melanjutkan kebahagiaan bagi anak-anaknya itu tidak memenuhi harapan. Hanya yang muncul adalah emosi dan menyalahkan. Kayak anak ini udah tak sayang-sayang dari kecil, sekarang dibegitukan. Begitu. Akhirnya muncul emosi dan akhirnya malah semakin membawa kerunyaman. Dan ada juga terkadang ya subhanallah, ada yang kadang tidak bijak sampai melibatkan anak. Nah ini kadang anak juga dilibatkan untuk mencari pendukung. Nah ini akan semakin menambah runyam. Akhirnya nanti yang muncul anak menjadi suul adab dengan orang tuanya. Hanya kan akhirnya suul adab itu maksudnya kurang ajar gitu ya. Sehingga kadang mencari pendukung gitu kan, hanya untuk karena ibunya merasa pegel sama bapaknya, cerita kepada anaknya untuk mencari pembela gitu kan. Hanya anak pun menjadi kadang bersikap tidak kurang ajar atau tidak sopan kepada ayahnya atau sebaliknya. Nah, artinya ini semua harus segera diselesaikan, dan ini subhanallah tidak ada
perjalanan rumah tangga yang adem ayem. Bahkan kalau ada perjalanan rumah tangga tuh terus aja tenang, ini harus dipertanyakan. Itu rumah tangga kuburan. Aneh malah ya. Jadi dan ini tidak akan indah gitu ya. Artinya ya semua itu harus ada usaha. Dan memang paling penting adalah terus memperbaharui pernikahan kita itu agar indah. Karena terkadang orang itu sering sekali ketika semakin berjalannya waktu dalam umur pernikahan itu terkadang bukan malah menjadi semakin erat atau semakin mesra. Terkadang malah menjadi semakin kurang kemesraan itu. Kadang merasa menjadi semakin malu suami untuk memberikan panggilan sayang kepada istri, nggak enak sama anaknya. Istri pengen bermanja kepada suami, tidak nyaman, merasa sungkan atau apa gitu ya. Sehingga terkadang hal-hal ini jugalah yang menjadikan terkadang sulit untuk kembali untuk membalikan rumah tangga untuk indah lagi ini dikarenakan ada gengsi masing-masing di dalam suami atau dalam diri suami dan istri. Nah, artinya memperbarui pernikahan untuk terus selalu indah ya. Dan juga tadi benar kata Bu yang dikatakan harus segera berusaha menyelesaikan permasalahan dengan berbagai macam cara. Dan artinya kita semua kembali kepada tujuan, yaitu kita ingin mencari ridha Allah. Suami kita bukan nabi ya. Artinya mungkin sangat mungkin sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang artinya di saat dia melakukan kesalahan atau apapun ya, artinya kita harus bisa menerima dan memaklumi karena kita juga punya kekurangan. Dan begitu juga para suami, artinya istri Anda juga adalah manusia biasa yang sangat mungkin untuk punya kekurangan banyak ya. Tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah yang punya pengabdian seperti itu. Walaupun itu semua adalah harapan bagi seorang suami untuk punya istri seperti Sayyidah Khadijah, tapi kan di dalam perjalanannya tidak mudah untuk menjadi seperti beliau. Artinya ya memaklumi atau apa artinya berusaha untuk memaklumi, tidak berusaha mencari yang sempurna gitu, tapi bagaimana menjadikan yang kurang ini bisa disempurnakan dengan kelebihan yang dia punya kan begitu. Jadi tidak hanya melihat kepada kekurangannya saja, lihat itu ya, baratnya mungkin kalau ada istri gampang emosi ya jangan dilihat dari emosinya, tapi lihat bagaimana istri kita itu sudah, misalnya istri sudah berjuang untuk anak-anak dalam melahirkan ini semua dan sebagainya. Begitu juga suami ya, ketika suami istri juga melihat kekurangan suami, jangan hanya dilihat kepada kekurangannya, tapi lihat bagaimana perjuangannya selama ini. Jadi di saat semuanya itu berusaha untuk melihat kelebihan pasangan masing-masing begitu ya, sehingga di saat menemukan ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya, semuanya tidak hanya mengingat kesalahan tersebut tapi melihat kepada kebaikan yang sudah dirasakan selama ini. Jadi itu insya Allah juga termasuk solusi ya, agar kita ini mudah di dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, mungkin ini sekilas. Subhanallah ya. Jadi rumah tangga yang adem ayem juga belum tentu baik Muti ya. Oh iya. Ceritakan nanti ya. Ya, rumah tangga yang baik ya justru bisa menyelesaikan konflik secara cantik itu ya. Baik, dan kita bakal lanjut ya. Kalau tadi Bu Yo dan juga Umi sudah memberikan wawasan tentang bagaimana kalau mungkin Om Ran pernah ikut manajemen itu namanya firstborn Om Ran ya, duri ikan, teror duri ikan, harus dipretelin satu-satu. Sebenarnya akar masalah itu ada di mana gitu kan ya. Baik, kita bakal lanjut, tapi sebelumnya kita bakal menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung media partner kita ya. Om Ran silakan. Ya. Terima kasih yang sudah berada. Ada Radio Samara di Tulungagung, ada radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, juga ada Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, ada Radio Madinatus Salam Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS Gresik dan MBS Blitar, ada Radio Wadi Sukabumi, mana lagi betul? Radio Stream Alif Lampung, Radio Panua di 103,8 FM Pahuato Gorontalo, ada sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan kita juga ya di Big Radio Batam 101,7 FM, dan sahabat kita di Radio Q Bandung. Baik, dan kita juga berterima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mengakses audio streaming kami ya, di www.yahya.org, tunein.com, radiokuangan.com, dan juga inspirasihati.com. Untuk Anda yang tergabung sama Buya dan juga Umi di Rumah Surgaku kesempatan pagi hari ini ya, Anda bisa tergabung melalui 4 media komunikasi kami. Silakan bisa telepon di 0231 336 7538 atau SMS di 081 321 461079. Baik. Dan Anda juga bisa bergabung melalui FB Radio Cirebon atau juga melalui Yahoo Messenger kami ya di ID radio_q@yahoo.com. Kita bakal break dan kembali untuk Anda semuanya di 92,9 FM Cirebon.
92,9 FM Radio Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Baja, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik Anda semua sahabatku, semoga kesempatan pagi hari ini Om Rida tetap dengan kesyukuran yang sangat luar biasa. Kalaupun ada yang pada kesempatan hari ini ya merasa kurang nyaman dengan suasana hati Anda atau juga dengan suasana rumah ya, karena semalam atau kemarin ada problematika belum terpecahkan, ya kan Om Riyad ya. Baik, dan kalau kita ngomong tentang badai rumah tangga, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Buya dan juga Umi, itu kan, yang namanya badai itu pasti. Ada bahtera yang harus dikendalikan. Badai yang menerjang, menerpa, dan bentuknya kan apa aja. Macam-macam. Dan kalau kita ilustrasikan Om Riyad ya, mungkin aku dengar tadi prolog Om Riyad gitu kan, openingnya, bahwasanya yang namanya pernikahan kan awalnya disangka indah, kata Umi ya. Mungkin mesem-mesemnya masih terasa malu kucing ya. Malu kucing ya. Itu kan masih terasa gitu kan ya. Ketika bagaimana ta'aruf, hitbah gitu kan, dan prosesi akad ijab kabul terucap gitu kan. Segala sesuatu mungkin yang terasa adalah keindahan semuanya. Tapi tak disangka, tak dinyana gitu kan. Dan kalau mungkin kita pelajari seperti yang sudah disampaikan Buya dan juga Umi, faktornya adalah kadang diri sendiri gitu kan ya, tidak mengenal pribadi diri kita sendiri, suami kita, atau juga keluarga. Keluarga sih kan banyak ya, ada orang tua, ipar, terus juga asisten rumah tangga juga ya, khadimat di rumah kita, tetangga. Jadi faktornya sebenarnya diri, keluarga, lingkungan, kultural juga kan sangat mempengaruhi. Kadang perempuan itu dari Jawa, suaminya dari Batak, kan kebayang Om ya kan ya, dua watak yang berbeda, kultur yang berbeda harus ketemu jadi satu, itu kan ya. Itu kadang perbedaan, apalagi kata Buya tadi ditimpuk ada orang luar yang ikut gabung. Nah kadang gitu. Baik, solusinya seperti apa Buya dan juga Umi jika hal tersebut dialami? Karena banyak kadang orang yang males, enggan, sudahlah gitu, yang terjadilah. Akhirnya ada yang ngambil memilih mengakhiri pernikahan. Ada yang kadang na'udzubillah balik tadi merasa nyaman dengan orang lain, akhirnya terjadi tanda kutip selingkuh ya Umi ya. Aku kayaknya lebih nyaman dengan dia deh daripada dengan pasangan saya sendiri. Jika hal ini terjadi Buya dan Umi, itu sebaiknya gimana? Silakan. Subhanallah, bismillah, na'udzubillah. Kalau ada seorang wanita terjadi masalah lalu melakukan seperti itu, artinya dia sama sekali tidak ngerti tujuan. Perselingkuhan, perzinaan, hina, dia terhinakan di dunia dan di akhirat. Kebusukan di atas kebusukan. Problem rumah tangga saja sudah sengsara, tapi dengan melakukan itu semua dipikir ia senang, tapi senang sesaat. Terus setelahnya dia telah menanam kehancuran dan dia akan petik nanti di akhirat. Bukan begitu cara solusinya ahli irman. Kita tahu perzinaan sekali mengundang permasalahan besar, jauh dari pertolongan Allah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang pernah kepleset dengan hal sebagian harusnya cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai ada solusi, kalau memang betul-betul berat dan tidak mungkin untuk bisa diselesaikan, mungkin mohon maaf, seorang suami tidak bisa melayani dalam sisi ini misalnya ya kan. Maka ada solusi untuk bisa minta cerai dengan cara baik-baik, kemudian setelah itu menikah dengan cara yang halal dan terhormat. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Begitu sebaliknya. Tapi jangan, kalau urusan berzinaan itu bukan pendidikan di majelis mulia, bukan majelis ahli iman itu. Kita tidak berbicara tentang hal-hal kayak begitu. Itu ada jelas di luar solusi kaum muslimin ahli iman, ahli kemuliaan. Baik, akan tetapi lihat jika ada hal gimana tadi yang disampaikan apa? Jika hal terjadi, sudah ngambil, dia ngerasa mungkin jengah ya Buya ya, bete atau juga jenuh dengan rumah tangganya yang problematika itu kayaknya nggak terselesaikan. Bukan, jadi gini loh ya, kan sudah kita sampaikan, solusi itu harus kita coba. Kalau sudah berulang-ulang kita coba menghadirkan orang yang ngerti, orang yang ngerti yang pahamnya, ahli, ngerti syariat, ngerti punya ketakwaan dan sebagainya. Jika tidak bisa dan permasalahannya pelik sekali, maka kezaliman tetap tidak boleh terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Mungkin cerai menjadi solusi. Bisa saja, dan dengan demikian akan tapi Islam itu indah, perceraian imsak ba'ur tasrih bi ihsan. Perpisahan dengan cara yang baik. Sehingga kalau mungkin masih ada anak keturunan tetap terjaga dengan baik. Sampai ada di dalam Islam itu seorang suami itu kalau mencerai jangan menghinakan, akan tapi diberi mut'ah. Mut'ah itu adalah kenang-kenangan yang bisa seandainya istri itu menikah lagi dia sudah punya persiapan modal dan sebagainya, atau mungkin rumah atau apa itu. Jadi bukan untuk menghinakan, lihat. Kalau jalannya bukan Islam, mencerai seorang
Atau seorang istri minta cerai tapi untuk menghinakan suaminya, atau sebaliknya membongkar aib habis-habisan, bahkan ancamannya pas semoga tidak laku nikah dan sebagainya. Oh, bukan begitu. Akan tapi justru ada di dalam Islam itu misalnya mut'ah, di dalam Islam itu mut'ah, diberi mut'ah itu diberi hadiah yang sekiranya seorang istri nanti bisa setelah selesai masa iddahnya, bisa dia memang kalau dia butuh kepada seorang laki-laki, bisa dia apa? Bisa mencari lagi dan dia hidup normal, takut kepada Allah dalam kebahagiaan. Itu yang ada dalam Islam, bukan merendahkan, menghancurkan. Dan mungkin mungkin seperti yang dikatakan oleh Muti itu sendiri pernah ya ada satu permasalahan yang sampai kepada Umi Bu ya. Bagaimana ada seorang istri yang mungkin ya subhanallah khilaf gitu Bu ya. Mungkin tidak sampai terjadi perzinahan, tidak, hanya mungkin sempat dekat dengan orang di luar gitu ya. Dikarenakan mungkin itu tadi di saat komunikasi tidak jalan, akhirnya berusaha curhatnya ke orang lain. Dan rasanya dan akhirnya terkadang mungkin dia merasa nyaman dan sampai terjadi komunikasi yang lebih begitu Bu ya. Sampai ya subhanallah akhirnya ketika itu suaminya tahu gitu kan bahwa dia ternyata punya hubungan dekat dengan orang di luar dan sampai marah, tapi akhirnya dia yang istri ini merasa sangat-sangat menyesal. Dia merasa sangat-sangat menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi dan ingin memperbaiki rumah tangganya gitu Bu ya. Dan suami pun memaafkan. Hanya memang subhanallah Bu ya, memang ternyata suami memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ini mungkin juga terjadi untuk pada wanita gitu ya, yang suaminya melupakan itu tidak mudah kan begitu. Sehingga akhirnya suaminya pun mengatakan Bu ya, saya bisa memaafkan tapi untuk melupakan enggak. Dan cara untuk melupakan rasa sakit itu pun akhirnya suaminya ingin membalas dengan menikah lagi Bu ya. Dengan menikah lagi sebagai balas bahwa ya saya juga bisa nyakitin kamu gitu loh, supaya kamu tuh ngerasain sakit karena saya rasakan. Nikahnya lucu jadi si istri ini merasa bagaimana Umi, sekarang saya pengen benar-benar tobat, saya merasa sangat menyesal. Bahkan dia sendiri tidak mau menyebut kesalahannya itu karena memang penyesalannya. Hanya sekarang subhanallah si suami itu mengatakan seperti itu, kalau saya lanjut saya nggak sanggup juga Umi, tapi kalau saya berpisah pun saya bingung gitu loh. Nah kayak gitu itu kan badai yang sangat luar biasa sekali gitu. Badai dalam hati, dalam pikirannya Bu ya. Baik, memang yang pertama khususnya seorang wanita jika punya permasalahan, awas jangan sampai kita berkonsultasi dengan orang yang mohon maaf ya, yang sekiranya malah terjerumus di situ dengan kawan. Jadi kalau kita curhat, apa makna curhat? Curhat itu cari solusi. Kalau kita curhat kepada orang yang tidak akan bisa memberikan solusi, itu artinya kita memperlebar permasalahan. Memperlebar artinya apa? Permasalahan belum selesai sudah kemana-mana. Dan itu termasuk bab menggunjing. Jadi jangan Anda mengadu kepada orang kecuali sekiranya dia bakal menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya tempat mengadu, tempat ngobrol. Sebab kadang, mohon maaf, orang yang punya masalah khususnya para wanita itu senang ketemu ini cerita, ketemu ini cerita, ketemu ini cerita. Nah, ini. Maka semakin dia pandai menyimpan itu sebenarnya semakin mudah untuk diselesaikan. Akan tapi ada perempuan tuh mukanya muka curhat kan. Kesana muka curhat, sini curhat, sini curhat. Sehingga lebih susah diselesaikan. Sebab curhat itu pemahaman orang tuh beda-beda. Akhirnya cerita ke sana macam-macam. Insyaallah, nyampe muter kepada mertuanya, kepada ini. Akhirnya tambah bermasalah. Baik. Jadi kemudian naudzubillah kalau sudah sampai kedekatan yang sampai mengarah kepada perzinaan dan sebagainya. Mohon maaf, laki-laki itu ada syahwat juga. Apalagi mohon maaf, laki-laki sering pengen juga main-main ya. Ini melihat seorang perempuan tidak punya masalah dalam keluarganya, sehingga merasa dia dicerhati seolah jadi pahlawan kan, sehingga menampakkan gaya bijak, gaya ini nasihat dan sebagainya. Padahal dia sendiri di rumah tangganya belum tentu bisa menyelesaikan. Cuman dia beraksen, dia merasa mesra dengan orang yang masih masya Allah memberi nasihat, sehingga wanita itu tertarik sementara dia punya suami. Lihat, kemudian naudzubillah, dan hati-hati terjerumus dalam bahaya. Maka dari itu, Anda sebagai seorang wanita kalau ingin curhat adalah curhat kepada orang yang sekiranya bisa memberikan solusi. Dan hati-hati, jangan mudah curhat kecuali sudah dipikir ulang. Kemudian setelah itu, jika yang dikisahkan tadi bahwa ada seorang wanita yang pernah melakukan yang demikian itu lalu dia ingin bertobat, kemudian suami melakukan hal yang sama, artinya kalimat gini loh ya, Allah Maha Pengampun. Jadi untuk memberikan motivasi pasangan untuk kembali kepada kebaikan itu harus kita tampakkan ke lapangan dada bahwasanya kita maafkan. Akan tapi kalau memaafkan, akan tapi masih, biarpun memang mungkin melupakan susah karena kecintaannya yang dalam kan. Melupakan susah suami tersebut kepada istrinya tentang permasalahannya itu akan. Memang melupakan karena mungkin terlalu sakit dan sebagainya. Akan tapi lihat,
Sebagai seorang pendidik tidak seperti itu. Kalau memang ada orang ada iktikat untuk baik, untuk taubat, untuk kembali, kita beri motivasi. Jangan diulang kembali kisah itu, jangan disebutkan. Jangan melakukan kalimat misalnya apa tadi, aku tidak bisa melupakan. Biarpun aku bisa maafkan. Apa maknanya itu semuanya? Nah, memaafkan itu kan harus menuju kepada usaha untuk melupakan. Dan sementara lupa itu sendiri kan makhluk unik yang tidak bisa kita paksakan kalau kita ingin melupakan saat itu pun kita ingat. Jadi bukan main-main. Ya sudah, berjalannya waktu dengan keindahan yang terjalin, secara otomatis akan kelupa kan? Tapi kalau dengan bahasa aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Maknanya apa? Maknanya itu yang ditangkap oleh sang istri, dia akan selalu mengingat kejadian ini. Akhirnya apa? Di hadapan sang suami, sang istri merasa minder terus, berarti akan terus kesalahannya. Berarti saya seolah-olah belum dimaafkan. Bagaimana? Jadi beri motivasi, kasih semangat untuk bisa kembali kepada Allah. Jadi jangan, kalau memang tidak bisa melupakan, memang Anda punya akal sehat yang lupa tadi kami sampaikan seperti itu. Tapi seolah-olah tidak pernah mengingatnya. Sehingga akan bersemangat ini untuk tobat kembali kepada Allah. Kita ubah dengan kebesaran keindahan. Kalau dikit-dikit mengatakan, aku tidak bisa melupakan, tapi aku tidak bisa melupakannya. Loh, tidak bisa melupakan apa? Tidak bisa melupakan kesalahan. Faham tidak afu itu? Al-afu itu menghapus. Al-ghufran itu menghapus. Menghilangkan, begitu. Jadi sudah hitung lagi, begitu. Jadi, memang harus seperti itu. Akan tapi katanya memaafkan, tapi masih mengingat. Ya, itu belum memaafkan sebetulnya. Jadi memaafkan itu adalah berusaha untuk tidak mengingat, tidak mengungkit lagi, tidak menyebut lagi. Apa makna hukuman di hadapan Allah itu? Kalau disebut lagi, kau berzina di dunia, wahai hambaku, kau. Tapi kan sudah ghufran, diampuni oleh Allah, itu tidak disebut lagi. Dan itu juga punya makna memberikan motivasi, semangat untuk orang yang telah melakukan salah untuk berbuat baik lagi, terus semangat, semakin indah. Apalagi ditambah dengan cara suami seperti itu. Itu sebetulnya mengajari kembali untuk mengulang kejelekan yang telah terjadi. Kalau mohon maaf jika ada orang yang melakukan kesalahan, mohon maaf ya, karena kasus poligami itu adalah memang kasus berat ya. Kalau ada orang menikah lagi, tentunya menikahnya dengan tujuan lain bukan karena membalas. Kalau membalas dia berdendam dong namanya. Karena kau begitu aku berbuat gini. Sementara kalau ada orang menikah lagi dengan tujuan yang lain karena ada kebutuhan yang mungkin tidak bisa dipenuhi, atau mungkin karena satu hal, ada sebuah ya Allah alam sebab sampai. Tapi kalau menikah itu dengan alasan karena kau begitu, berarti dia itu mengungkit agar dia terlalu dia menghambat untuk tobat. Selalu salah terus jadinya. Menghambat untuk tobat. Sehingga di dalam Islam sendiri lihat ada beberapa alternatif yang dihadirkan di dalam pemahaman seorang hamba yang mendapatkan musibah. Tidak murni ini adalah sebagai hukuman, akan tapi sesaat diberi pemahaman ini adalah untuk mengangkat derajatnya. Salah satu untuk disiapkan pahala. Dan begitu. Jangan selalu hukuman begitu. Tidak begitu. Jadi tidak dibenarkan jika seorang suami menikah lagi karena istrinya semacam itu. Itu adalah tidak mengajari bertobat. Akan tapi kalau misalnya ada seorang suami sudah dia mampu, kemudian punya kesiapan dan sebagainya menikah, tentu bukan karena itu. Kalau karena itu artinya sepanjang waktu sang istri akan merasa salah terus sehingga akhirnya bisa masuk ke putus asanya. Sudah dah, suamiku juga begitu, ngapain balik lagi aja. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi seorang suami harus ada kebijakan di situ. Baik, melupakan. Makna melupakan, menghapus. Jangan disebut. Sering pernah kita jadi ada dua suami istri yang punya masalah. Karena kita sumpah demi Allah, saya tidak akan membicarakan tentang permasalahan ini sampai mati. Subhanallah. Supaya apa? Tidak diungkap lagi. Karena kalau diungkap itu adalah menggores luka yang sudah mulai tertutup, semakin sakit begitu. Biarkan selesai. Begitu Allah alam. Baik, subhanallah ya. Hal-hal yang nggak bisa dihindarin. Dan kadang katanya wanita itu sifatnya pengen mau didengarkan, nggak butuh solusi. Jadi ceritanya kemana-mana Bu ya. Kata udah plong kalau udah bisa cerita kemana-mana. Itu salah Bu ya. Ya salah jelas begitu. Dan itu adalah sifat jelek dan tidak semua wanita. Ada memang ada model begitu dikit-dikit sampai suatu ketika itu ada yang unik. Keluar dari mobil sudah ngomong gini, cerita setengah jam dengan gue itu. Suami saya begini Bu ya, semua saya gini. Setengah jam saya tidak ada kesempatan ngomong. Udah itu selesai. Selesai diam tuan. Ibu, saya minta nomor teleponnya Ibu. Siapa? Teleponnya suami Ibu. Bu mau ngapain? Saya mau telepon sama suami Ibu biar mencerai Ibu saja. Lalu gitu ya. Tadinya nggak nyaci maki suaminya, giliran saya ngomong gitu bingung dia. Jadi rupanya dia hanya ingin
Mendoakan itu. Makanya kadang-kadang nabrak tadi sampaikan Umi. Anak dikasih tahu, saya kasih tahu, saudara dukungan. Udah sumpah dulu. Menjadi perang dunia tuh akhirnya. Baik ya. Dan saja berinteraksi bersama Anda, sahabatku. Anda bisa menggunakan telepon kami. 2 penelpon akan kita sapa. 2 SMS dan insya Allah ya kita berbagi dengan FB Radioku juga dan Yahoo Messenger. Silakan di 0231 336 7538. Kita sapa Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat. Allahumma shalli wa barik alaihi wasallam. Dengan siapa di mana? Dan hamba Allah di Sumber. Hamba Allah di Sumber. Baik, silakan singkat ya Mas ya. Satu pertanyaan untuk tema kita pagi hari ini. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya hari-hari apa saja yang tidak dibolehkan berhubungan dengan suami istri itu. Ya. Soalnya kadang kita merasakan hari-hari tertentu itu istri nggak mau berhubungan itu. Ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya satu penelpon lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Iya, kita berselawat Ibu. Terputus. Baik, kembali dicoba di 0231 336 7538. Satu penelpon kesempatan pagi hari ini ya, sesuai dengan tema kita di Rumahku Surgaku, tatkala badai rumah tangga menerpa. Nah, kalau anginnya menerpa enak kamu ya, adem. Iya, anginnya kalau anginnya kan sepoi-sepoi. Baik, sambil penelpon kita menyapa sahabat yang sudah pertama kali bergabung Bu ya. Ada hamba Allah di Sumber. Hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berhubungan intim, adakah di dalam Islam? Itu istrinya karena tidak pernah ngaji, membuat hari di saat istri haid. Hari ke-8. Hari yang minggu ke-7. Jadi yang tidak ada hari yang dilarang. Semuanya hari adalah di saat suami istri indah, adalah hari bahagia setiap saat. Kecuali di saat waktu istri haid. Dan di saat haid pun masih bisa bermesraan asalkan jangan sampai melakukan hubungan. Kemudian di siang hari bulan Ramadan atau istri nifas atau suami istri lagi melakukan umroh dan haji, waktu pakai baju ihram sama suami, waktu ihramnya. Sebelumnya juga boleh, di Mekah boleh, di Madinah juga boleh berhubungan suami istri. Ini di mana saja. Jadi jangan sampai dibatasi. Ini unik, tidak tahu itu gurunya dari mana. Sampai ada orang punya amalan. Hebat dia. Katanya masyhur punya ini. Cuman katanya kalau hubungan suami istri hanya 1 Muharram saja. Masya Allah. Ini tidak tahu itu karena ngikuti ilmu perdukunan yang diamalkan. Soalnya bintangnya sebelah timur. Tidak paham. Jadi katanya apa? Setiap Muharram. Astagfirullah. 10 Muharram, 1 Syuro. 1 Syuro. Ada keyakinan. Masya Allah kan. Tidak sedih setiap saat. Kalau permasalahannya mungkin istrinya itu nggak pernah ngaji gitu ya. Ini menjadi masalah, istrinya tidak kenal agama dan ngaji. Istri punya kewajiban untuk patuh kepada. Tapi juga memang mungkin harus dilihat Bu ya, terkadang faktor istri itu kadang menolak, mungkin ya itu karena suami sendiri tidak pengertian yang seperti mungkin ada. Jadi ada. Tapi di pertanyaan aja menolaknya karena hari itu. Tapi kalau memang suami istri tidak tahu diri, misalnya mohon maaf ada suami yang ego. Jadi kalau lagi butuh, kemudian dia seperti yang disabdakan Nabi itu seperti binatang mendatangi betinanya, tidak ada muqaddimah, kemudian dia sendiri tidak mencoba untuk bersih dan sebagainya, sehingga mohon maaf menjadikan seorang istri itu menjadi trauma. Hanya mohon maaf kalau bahasanya dapat mandinya tidak dapat senengnya kan gitu. Itu kan ada hal itu pernah ada pengaduan. Dan memang ini sangat sering sekali Bu ya pengaduan seperti ini kepada Umi karena memang mungkin sama-sama wanita ya sehingga kadang memang merasakan hampir mungkin selama minta maaf urusan berhubungan suami istri hampir nggak pernah merasakan keindahan. Sehingga terkadang ya pokoknya jalanin kewajiban aja lah gitu daripada nanti ribut gitu. Jadi bahkan sampai ini suatu ketika ada seorang wanita yang umur sudah punya anak sampai 11. Masya Allah. Ternyata waktu itu dia tidak pernah, mohon maaf ini majelis mulia, tidak pernah merasakan yakni mohon maaf ya kenikmatan dalam suami istri atau bahasa lain kelima atau apa itu yang mohon maaf itu. Itu karena kecuekan seorang suami yang tidak pernah pengen tahu istrinya seperti apa.
Dan juga makanya kita jangan sampai hidup itu ada ketertindasan. Tadi kalau sampaikan Umi, kalau adem-adem biasanya dikhawatirkan ada ketertindasan. Karena apa? Seorang istri takut dicerai, nanti nggak ada yang ngasih nafkah, lalu diemnya tertekan. Nah, itu ada ketertekanan. Sehingga ada irama sesaat usulan sesaat ini. Cuman jangan kurang ajar ya. Jadi ada keindahan irama-irama hidup itu sesaat. Kalau kita dalam sebuah perjalanan nanjak, ada turun, ada begini, itu wajar, itu indah itu. Baik, akan tapi kalau sudah terwayem terus tanpa ada sedikit itu, maka dikhawatirkan itu ada ketertindasan di dalamnya. Baik. Cukup Bu ya, sahabat kita ya. Jadi ada hari libur ya, sebenarnya. Tapi ingat, semuanya harus diperhatikan. Hari ini libur Bu ya. Semuanya harus ada pertimbangan lain, diantaranya kesehatan. Jangan mentang-mentang suami, kamu itu istri nggak patuh, nanti dikutuk malaikat. Nah, itu istrinya sakit. Lagi sakit tuh ya. Istrinya sakit atau istrinya mohon maaf ya. Kita tahu, mohon maaf, istrinya suruh kerja. Lagi kecapean. Mohon maaf. Ini kan kesalahan suami. Istri suruh kerja. Sudah kerja masak, nyiapin makan malam. Anaknya pun suami nggak mau mandiin. Sudah begitu, habis ngantuk tidur. Mau alasannya apa? Kamu istri nggak bener dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kita harus tahu kalau istri sibuk, capek dan sebagainya. Mohon maaf, memang ada perbedaan antara suami dengan antara laki-laki dengan perempuan. Seorang perempuan di dalam kecapean dia sudah capek. Akan tapi seorang wanita, seorang laki-laki banyak di saat dalam capek sendiri ternyata dia ingin istirahat adalah setelah ada sesuatu yang misalnya macam-macam ada bermesraan dengan. Artinya sangat beda kasus-kasus kayak begini tuh. Intinya jangan egois wahai para suami. Seenaknya sendiri. Dan istri pun begitu. Jangan egois. Kadang sudah nggak mau sudah dibicarakan suaminya terlantar semalam suntuk atau apa. Enggak. Itu ada model-model perempuan semacam itu. Kita mendapatkan pengaduan banyak dari suami. Istri saya itu sudah sampai bahasa lain tuh kayak mayat hidup sudah. Jadi nggak pernah mau mencoba untuk melayani anak. Saya balik. Jangan-jangan yang menjadikan istrimu mayat hidup tuh kamu. Ya seperti sabdakan Nabi, kalau sudah cukup selesai. Tidak pernah memikirkan isinya. Coba sekarang perlu koreksi diri para suami istri. Maksimal di dalam melayani pasangan. Seperti itu. Jadi mungkin diperkenankan tidak Bu ya secara syariat jika misal gitu ya seorang istri mungkin mengusulkan untuk membuat minta jadwal di dalam berhubungan karena mungkin dengan tujuan mungkin dalam seminggu gitu ya, dengan ketujuan nanti pada waktunya itu dia mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sehingga seperti Bu ya tadi kata Bu ya bahwa tidak seperti yang digambarkan Rasulullah bahwa nggak seperti seorang binatang mendatangi betinanya gitu tuh Bu ya. Jadi nggak asal berkeinginan lalu jadi kayak gitu tuh Bu ya. Mungkin dengan hal usulan seperti apakah itu termasuk kesul adaban atau mungkin pelanggaran syariat atau bagaimana Bu ya? Ya kesepakatan tidak ada masalah. Cuman unik kalau begitu harus berjadwal. Artinya hal-hal kayak semacam itu ya. Biasanya ya sesuai dengan irama. Irama hidup itu sesuatu. Kadang-kadang tanpa sengaja tidak ada obrolan itu. Jadi unik kayak jadwal. Hanya jadwalnya apa? Makan jadwal. Jadi unik jadi tidak seperti itu jalani begitu saja. Intinya semuanya jadi saling di sekolah ya Bu ya. Kayak di siaran juga ada jadwalnya. Jadi intinya yang tahu sama tahu Bu ya. Intinya bagaimana dalam perjalanan hidup itu kita menemukan semuanya pengabdian kepada Allah. Sehingga sampai ada mungkin karena semuanya tenggelam dalam kerinduan kepada Allah sehingga sudah tidak peduli urusan itu. Ada mungkin. Ada. Jadi istrinya sudah rindu kepada Allah. Suami juga begitu. Yang dipikirin ibadah. Mungkin ada yang semacam itu. Subhanallah. Ada lanjut. Dan alangkah indahnya kalau orang mengarah begitu. Bukan syahwat-syahwat saja yang dipikirkan. Baik. Dan kita menyapa sahabat yang tergabung via SMS Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Begini Bu ya. Menurut orang katanya menjadi istri kedua itu enak karena akan dimanja, lebih dimanja dari istri pertama. Tapi tidak terjadi dengan saya karena ternyata saya dinikahi hanya sekedar dinikahi tanpa diberikan nafkah. Dan karena suami saya itu lebih cenderung kepada istri pertamanya untuk mempertahankan rumah tangganya itu loh Bu ya. Nah sebetulnya istri pertamanya juga punya selingkuhan dan dia mengatakan bahwasanya dia lakukan karena dia sakit hati dendam sama suaminya yang menikah siri. Iya, karena menikah siri dengan saya seperti itu. Jadi saya bekerja ya dan sebetulnya keluarga orang tua sudah menyarankan untuk berpisah saja. Cuman saya ingin mempertahankan rumah tangga ini. Sebaiknya hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama karena Anda mendengar informasi bahwasanya sang istri juga berselingkuh, istri pertama selingkuh, maka ketahuilah hal yang demikian ini amat berat. Anda jangan membicarakan yang demikian. Anda takut menggunjing orang lain. Kalau tiba-tiba masuk setan kepada diri Anda akan menyebarkan itu semuanya karena Anda ingin mendapatkan suami.
dengan cara yang tidak benar, dengan menfitnah dan sebagainya. Jadi cerita selingkuh itu berat. Sudah kita masuk bab menggunjing, apalagi ghadab, menuduh orang lain melakukan zina. Anda tutup, Anda tetap bercerita kalau suami istrinya memang kalau orang baik ya. Kemudian kalau masalah kecenderungan. Kadang mohon maaf kalau masalah kecenderungan, Anda tidak tahu hati seorang, kan begitu ya. Jadi hal-hal yang demikian itu karena Anda sudah mohon maaf, yang pertama Anda sudah nerima kan dari Allah. Mestinya ada pertimbangan lain waktu Anda menerima dengan itu semuanya, resiko-resiko kan, karena banyak pertimbangan kan. Akan tapi bagi seorang suami memang kalau suami menikah lagi itu wajib dia berlaku adil. Kalau tidak, ketahuilah bahwa jika ternyata istrinya tidak terima pun dia akan dituntut nanti di akhirat dan sebagainya. Tidak gampang yang demikian itu. Akan tapi bagi istri, khususnya istri yang kedua, dia sudah tahu plus minusnya ya. Mungkin ya seorang wanita menerima karena selama ini mungkin dia butuh seorang laki-laki. Kalau bahasa sederhananya mendapatkan separuh laki-laki lebih bagus daripada tidak mendapatkannya, kan ibaratnya gitu. Untuk menuju kemuliaan, barangkali dianggap suaminya sebagai imam yang bisa baik dan tidak bisa disalahkan orang seperti itu. Akan tapi dalam menjalani pun jangan sampai terus terjadi kezaliman. Ingat, kalau Anda kuat dengan itu semua, tidak ada masalah. Dengan bahasa lain ketidakadilan lalu Anda bersabar. Akan tapi kalau tidak kuat, yang menjadi masalah nanti apa? Anda setiap saat menggunjing suamimu kepada anak-anakmu misalnya, atau orang lain, akhirnya Anda mencari musibah. Sehingga kalau Anda tidak kuat, betul apa kata orang tua ada, untuk mengakhiri, untuk mencari yang lainnya lagi. Karena tujuan kemuliaan, karena ketidakmampuan dengan hal ini adalah termasuk sesuatu yang diperkenankan adalah jika merasa tidak nyaman, jika suaminya mempunyai istri lain. Ketidaknyamanan itu kan tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa diingkari. Akan tapi kalau Anda belajar tabah dan seterusnya, membuat pendekatan, barangkali masih perjalanan waktu ya, untuk penyesuaian, itu adalah satu hal yang baik untuk berjuang. Akan tapi ingat, jangan sampai ada kezaliman, apalagi nanti berbuat keharuman, kejahatan. Kemudian sisi lain lagi yang harus kita perhatikan bahwa pandangan kita kepada orang. Makna pandangan kita kepada orang itu, kita itu kadang lupa bahwasanya semua itu juga, ini artinya gini, apa yang terjadi di kiri kanan kita itu kadang tidak lepas dari keputusan kita. Betul. Pilihannya tetap ada di kita ya, Mas. Gitu. Jadi jangan di saat sesuatu itu tidak nyaman kemudian kita menyalahkan yang ada di sekeliling kita. Harus ada pertimbangan. Dan itu kan bukan dari yang pertama, Bu ya. Ini dari istri yang kedua yang merasa katanya karena dengar katanya kalau istri kedua lebih disayang begitu ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti yang diharapkan begitu kan. Dan akhirnya dia juga dinikahi dengan secara siri dan tidak kelihatannya memang dari pandangan pertamanya sudah dari salah. Masalah sayang mengatakan berharap siapa yang mengatakan misalnya istri pertama harus lebih disayang atau istri kedua lebih disayang gitu kan. Lebih dimanja. Masalah sayang dan kasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik. Itu adalah pemberian belum tentu, kan begitu ya. Jadi pemerasaan bukan di situ. Jadi Anda merasa karena dia berharap sesuatu ya. Di saat seolah-olah tidak didapat, mestinya yang ia harapkan adalah Allah. Masalah kasih sayang Allah akan berikan kepada suami. Ada masalah hakikatnya itu diserahkan kepada Allah. Jadi salah pengharapan ya, Bu. Dan mungkin dimulai dengan awal yang salah. Tadi mungkin dia berharap ya kalau nanti jadi istri kedua dia bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin dari niat yang sudah salah. Dia menjadi masalah pengen mendapatkan ini perhatian terutama. Sehingga mungkin juga sudah diberi perhatian yang sama, cuman karena harapannya lebih tidak sesuai dengan targetnya dianggap. Nah, tadi tidak diberikan nafkah, Bu ya. Dan kalau seandainya Bu ya, misal sabar, mungkin Bu ya, seorang istri sabar atas kezaliman yang dilakukan suami, apakah kesabaran itu bisa menghilangkan dosa dari apa yang dilakukan kezaliman suami itu, Bu ya? Karena ada segini loh ya. Jadi kadang seorang istri nggak butuh lagi dengan nafkah loh ya. Seorang istri kadang tidak butuh. Mungkin dia punya usaha dan seterusnya. Hanya mungkin dia perlu apa atau bimbingannya, atau mungkin ya dia merasa tidak nyaman dengan satu sendiri, ingin punya teman, punya tidak diganggu untuk kehormatan. Itu ada wanita yang semacam itu, wanita yang sudah mungkin mohon maaf umur misalnya, atau karena karena lingkungannya tidak nyaman, tidak terhormat, sehingga intinya agar orang tidak menggangguku, aku harus punya ini. Itu niat mulia.
Dan kadang tidak butuh sampai, mohon maaf, hubungan suami istri pun mereka sudah tidak putus. Cari status saja. Hanya karena agar tidak diganggu oleh orang. Karena mohon maaf, manusia mata jalang itu akan selalu mengintai sesuatu yang misalnya tidak ada penjaganya. Selalu begitu, serigala seperti itu, domba yang tidak bertuan itu selalu akan dibikin incaran. Dia ingin selamat, mungkin seperti itu. Jadi ada hal-hal gitu mungkin sekali. Jadi bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Jadi kalau sabar, bahkan bukan saja sampai tidak beri nafkah, memberi nafkah kepada suami pun kemuliaan. Tapi jadi masalah adalah jika suami mampu tidak beri nafkah, neraka dia itu. Nah, kemudian kalau seandainya dia tidak memberi sementara dia mampu, kok istri memaafkan, lain cerita. Karena tidak memberinya mungkin untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau niat karena kezaliman tidak diperkenankan. Karena zalim tidak bisa. Sudah masuk urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tidak mampu, ada yang banyak dibagi. Ada dia rezekinya harus ini. Kemudian dia minta maaf kepada istrinya. Mungkin malah dia minta bantuan kepada istrinya untuk nyumbang kepada istri pertama. Misalnya anaknya banyak gimana? Mungkin dan tidak mustahil manusia mulia muncul di bumi ini. Subhanallah. Baik ya. Cukup Buya untuk sahabat jadi, kita. Jangan sampai ada niat busuk tersembunyi di hati itu saja. Baik. Satu apa lagi kita terima ya Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya. Kembali dicoba di 0231 336 7538. Untuk tema kita pagi hari ini di Rumah Surgaku, tatkala badai rumah tangga menerpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa di mana? Baik. Satu pertanyaan Bapak untuk tema kita pagi hari ini. Ya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan di luar tema kali. Masalah haid yang sudah 15 hari berhenti, lalu sholat, tapi tiba-tiba 2 hari kemudian keluar darah. Ini bagaimana hukumnya Bu ya? Sholatnya dilanjut untuk masuk istiadah atau haid biasa itu? Baik. Makasih Bu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi aja. Dan kalau masalah haid itu kan rumusnya sudah jelas ya. Artinya tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih daripada 15 hari, didahului masa suci 15 hari, usia sudah mencapai 9 tahun dan tidak didahului kehamilan kan gitu ya. Kalau saja yang kadang memang kalau udah urusan haid ini biasanya yang 3 ini ya, kalau usia dengan tidak didahului kehamilan sudah insyaallah sudah dipahami. Hanya biasanya artinya tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari dan didahului masa suci 15 hari. Nah, ini tadi seorang wanita haid 15 hari. Harus 15 hari pas ya. Artinya kalau lagi tidak lebih dari 15 hari, berarti dia memang sudah memenuhi masa paling banyaknya haid kan gitu. Tidak ada pelanggaran di situ. Tapi ingat jangan salah di dalam menghitung 15 harinya itu. Karena terkadang banyak orang yang salah di dalam menghitung. Jadi dari mulai hari pertama dia keluar haid itu sudah dihitung 1 hari. Misal tanggal 1 jam 1 itu jauh keluar, itu dihitung tanggal 1 udah 1 gitu kan. Itu salah. Jadi hitungannya adalah kalikan dengan 24 jam. Dan hitung kapan waktu itu perempuan itu datang haid, misalnya jam 1, berarti 15 harinya pada hari ke-15 jam 1 juga kayak gitu. Jadi harus benar-benar tepat di dalam menghitung gitu ya. Diperkirakan saja, tidak harus secara ini, perkiraan datang dan ininya gitu ya. Dan terus jika terus ternyata setelah itu dia suci, maka itu berarti memang dia masa sucinya dia, harus masa sucinya dia. Dan ternyata belum memenuhi masa suci 15 hari, baru 2 hari suci kok datang lagi. Maka darah yang berikutnya itu yang 2 hari itu sudah jelas sekali adalah darah istihadah ya. Jadi tetap punya kewajiban sholat dan semua kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itu bahkan ya subhanallah, bahkan dalam urusan suami istri pun masih diperkenankan suami untuk mendatangi istrinya dalam keadaan itu, karena itu bukan darah haid. Tapi Allah a'lam bishawab. Terima kasih cukup. Buya tidak menambahkan. Hanya tadi dengan cara-caranya itu Muti ya. Kalau dengan istihadah ada cara-cara wudhu yang berbeda. Harus minta maaf, wudhunya harus tepat ketika sudah masuk waktu sholat. Satu wudhu hanya untuk satu sholat fardu, dan juga di setiap berwudhu ketika dia sebelum berwudhu dibersihkan terlebih dahulu, lalu nanti ditutup dengan kapas gitu ya, agar darah itu tidak keluar. Lalu setelah itu dia berwudhu dan wudhunya pun harus segera. Dan nanti setelah selesai berwudhu diusahakan untuk menyegerakan diri sholat, kecuali jika untuk menunggu jamaah
Jamaah. Gitu ya. Baik. Untuk niat wudunya sendiri? Niat wudunya ya bisa dengan niat untuk diperkenankan sholat gitu ya. Niat wudu lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala yang memang ada yang mengatakan jadi tidak boleh dengan niat raf'ul hadas gitu ya. Karena memang kalau niat raf'ul hadas itu ngangkat hadas, itu kan hadasnya dia nggak terangkat, hanya dia dimaafkan untuk itu. Jadi kalau niat wudu agar diperkenankan sholat. Baik, baik, cukup. Buya menambahkan? Cukup. Baik. Muridnya yang jawab. Pakarnya. Berhasil berarti Bu ya. Kita menyapa sahabat terakhir di Jakarta Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada Al-Fakir Ahmad Al-Anggawi di Jakarta Bu ya. Dosa manakah yang besar ketika istri tidak menurut perintah suami atau istri tidak mematuhi perintah ibunya? Apakah ada suami yang durhaka kepada istri akibat kezaliman suami kepada istrinya? Durhaka, seorang istri tidak patuh kepada suami dan tidak patuh kepada ibu. Dua-duanya durhaka. Lebih besar? Dua-duanya durhaka. Tentunya kalau masalah lebih besar kepada suami. Iya. Karena apa? Di saat gini loh ya. Semuanya dosa gede. Iya. Semuanya dosa gede. Akan tapi di saat dijajar. Karena apa? Ada aturan. Seorang istri imamnya seorang suami. Sama satu kepatuhan kepada suami. Bukan berarti saat itu melanggar ibu boleh loh ya, tidak. Iya. Cuman aturannya kayak begitu. Aturannya begitu. Jadi seorang istri punya kepatuhan kepada suami. Akan tapi di saat diperintah seorang ibu, selagi masih bisa patuh tanpa melanggar suami, hendaknya patuh begitu. Iya. Bukan langsung tidak boleh kamu kepada ibumu. Ini kan suami kacau suami. Dan biasanya muncul pertanyaan ini dikarenakan terkadang istri harus punya pilihan yang sulit Bu ya. Suami menginginkan begini, ibu misalnya kamu tinggal bersamaku nak. Ternyata suami mengatakan tidak, pengen rumah sendiri gitu ya. Padahal mungkin ibundanya sudah sepuh. Makanya di sini yang perlu dibangun adalah kesadaran. Kesadaran kemuliaan. Itu ibunya siapa sih? Katakan kepada suami. Ibu kita. Ibunya siapa? Ibunya istri. Istri itu siapa sih? Istri kita. Bagaimana istri dia bisa nikah dengan dia? Dididik sama ibunya. Makanya kalau tidak ada restu dari ibunya nggak ada pernikahan. Mana bukti? Urusan rumah saja kok bingung. Alhamdulillah masih mau ditampung oleh ibunya kan. Senang. Cuman kadang-kadang kita tidak punya kesadaran ego. Merasa tidak nyaman. Apa nanti itu ikut campur orang tua. Ikut pengen mandiri. Ini adalah orang sombong. Orang membantu dibilang ikut campur. Kadang-kadang begitu. Sudahlah lupakan kesombongan. Wahai para suami. Jika ternyata istrimu masih dibutuhkan oleh ibunya. Ketahuilah. Berikan kesempatan untuk mengabdi kepada ibu. Kalau perlu Anda pun membantu untuk mengabdi pada ibunya. Itu kemuliaan dalam pernikahan itu kan saling tolong-menolong dalam membantu. Jika suami tidak memberikan kesempatan ini Bu ya, apa yang harus dipilih istri Bu ya? Misal suami nggak pakai tawar-menawar, intinya harus ngikut sama suami, sedangkan ibu sendiri sangat butuh seperti tadi contoh, ya harus ada yang nemenin karena sudah sepuh, nggak ada siapa-siapa lagi Bu ya. Baik. Ini berapa kali pertanyaan ditanya. Selagi pernikahan masih ada, dia wajib mengikut suami, tapi suami durhaka. Suami sudah tidak benar. Dan di saat seorang istri punya suami tidak benar, maka dia berhak untuk minta pisah agar dia mengabdi kepada ibundanya. Aturannya begitu. Betul. Tidak boleh langsung. Setuju itu. Ya harus begitu. Ada aturannya dong. Jadi yang pertama harus patuh kepada suami. Karena apa? Jangan sampai imam ini tidak dianggap. Betul. Cuman suami nggak benar ini. Suami galau itu. Kalau suami nggak benar maka ketahuilah. Karena apa? Ibu perlu bantuan dan sebagainya. Tidak ada yang mengontok nyawa. Kan? Ya, kehormatan apa kemarin? Dia kalau suka rela, dia akan minta bisa izinkan wahai suamiku. Subhanallah. Aku pergi ke sana. Iya. Nah, kalau tidak diizinkan dia bisa mengajukan kepada mahkamah karena apa? Siapa yang merawat ibundanya? Mau minta tolong kepada orang dia anaknya kan. Akan tapi sebelum lepas dari suami tidak bisa seenaknya. Iya. Sebelum lepas dari suami tidak bisa seenaknya. Baik, gitu saja. Karena imam itu harus perhatikan, harus dijaga. Baik. Walaupun suami punya hak untuk itu, tapi ya harus ada azab dan juga ketawaduan kepada sang mertua ya. Sebetulnya problem tidak pernah terjadi kecuali ada yang jelek salah satunya. Betul. Kalau baik semuanya tidak akan ada masalah. Terjadi. Tadi Bu ya, ada istri durhaka, ada suami durhaka. Oh iya. ada istri durhaka, ada suami durhaka, ada kezaliman. Nah, jadi kalau dianggap mengerti kepatuhan, ya masalah. Kalau mungkin bahasanya sederhana karena bahasa imam, sehingga seorang istri harus patuh. Akan tapi bahasa lain seorang suami itu mengabdi kepada istri. Bahasanya lain. Karena kalau patuh itu kan antara bawahan ke atasan ya. Akan tapi kalau atasan ke bawahan riayah ngayomi, maka suami yang tidak ngayomi, indah mana? Patuh atau ngayom? Berat mana? Ngayomi atau ngayomi? Ngayomi sebetulnya. Ini maknanya beda. Ngayomi itu adalah menjaga semuanya. Ya, sampai misalnya bahasanya beda. Kalau seorang istri berkata, "Abang tolong aku antarkan ke pasar." Itu maknanya apa?
Menuntut suami patuh atau ngayomi? Ngayomi. Jadi wajib dilaksanakan atau tidak? Wajib. Karena memang aturan kalau struktur kalau dalam sebuah organisasi ini harus dipatuhi. Jangan dikatakan memerintah suami, tidak indah. Akan tapi kalau seorang suami mengatakan, "Neng, kau cepat pergi ke sini." Nah ini kan harus patuh kan? Jadi ini semuanya tujuannya sama, hanya jangan sampai semuanya jadi pemimpin. Akan tapi harus ada kepatuhan. Tapi sebetulnya ini semuanya sama, ketemu nanti. Yang satu ngayomi, yang satu patuh. Sekarang kalau semuanya ngayomi, maksudnya semuanya ngatur begitu ya. Ya gak ketemu judulnya, mana pemimpinnya. Sehingga ada bahtera, ada nahkodanya. Kan begitu, ada ini. Kalau semuanya, saya pengen agak ke utara dikit. Saya akan ke selatan dikit. Sudah, gitu. Karam duluan, Bu. Tidak bisa, harus ada pemimpin. Gitu. Sehingga istri, lihat, selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya langsung patuh. Tidak ada kata tidak. Itu keindahan. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, jangan membantah. Kalaupun engkau punya usulan, lihat. Dengan nada kepatuhanmu itu akan meluluhkan seorang suami. Sayyid Muhammad Maliki dia sampai saya ingat betul mau difotokopi sebanyak-banyaknya itu kalau tidak salah halaman 16 itu. Indah sekali dan kan kitab An-Nadamul Usrah itu. Jadi rahasia kepatuhan seorang istri itu ternyata akan meluluhkan hati suami. Itu adalah Nabi SAW menyebutkan. Jadi jangan dengan kehebatan, maka jangan dengan lawan ya. Tapi biasanya tuh misal Bu ya, kadang suami istri itu ngelihat ini suaminya tuh ya karena memang suami bahasa suami gitu ya, karena sombong banget gitu ya. Jadi kadang dalam karakter pemimpin jadi akhirnya itu yang otoriter. Sekarang kita kembalikan haram atau tidak? Selesai. Kalau tidak haram apa yang dirugikan? Kan selesai. Berarti istrinya mau sombong juga itu namanya. Tidak mau diperintah. Teringat ceritanya Sayyidina Umar Bu ya, ketika bercerita kepada Rasulullah. Zaman ketika sebelum hijrah gitu ya, para laki-laki Quraisy itu memang menguasai gitu kan, seakan jadi kayak benar-benar ini. Tapi begitu setelah hijrah gitu Bu ya, jadinya suara istri lebih didengar daripada suara suami Bu ya. Nah itu gimana Bu ya? Itu sebuah tradisi, artinya tidak bertentangan dengan ini semuanya. Memang sudah tradisinya orang Madinah itu adalah seorang istri biasa memberikan usulan. Itu juga karena ada banyak hal. Ada Islam juga. Dan juga ada banyak hal. Karena apa? Laki-laki Madinah itu memang tidak banyak. Artinya bukan gini. Jadi laki-laki Madinah itu sudah terbiasa dengan seperti itu. Jadi apa-apa perlu berbicara dengan. Kalau laki-laki Makkah itu memang cenderung otoriter. Tidak, kita tidak itu keputusannya. Pengen menyelesaikan masalah. Jadi selalu berpikir untuk itu sehingga sampai seolah-olah istri itu tertinggal. Padahal tujuannya agar istri itu tidak banyak sibuk. Nah, akhirnya bentuk ini akan menjadi sebuah kebiasaan sehingga beredar masyarakat Madinah. Sehingga masyarakat Madinah itu perempuannya itu bisa berbicara, tapi kalau Makkah tidak. Dan tidak berbicara Makkah bukan karena tertindas oleh kaum laki-laki. Kaum muslimin yang ada di Makkah tidak. Karena memang seorang laki-laki di Makkah itu dan merasa ini tanggung jawab dan sebagainya ini. Dan Madinah karena mereka sudah biasa dengan diskusi maka seperti itu. Jadi bukan berarti wanita Makkah ini wanita boleh kurang ajar, tidak begitu. Tidak ada. Karena tradisi aja. Baik, ramai sih Bu ya Umi. Banyak juga pertanyaan tergabung, ada dari Pangkal Pinang juga, ada sahabat-sahabat dari Bogor dan juga yang lainnya. Cuman kebanyakan yang bertanya adalah seputar ekonomi syariah dan di luar tema ya. Insya Allah pembelajaran ini akan dilanjut untuk pembelajaran di program-program yang lain ya. Baik, Om Riyad di benang. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui SMS, Yahoo Messenger dan juga melalui FB Radio Cirebon. Untuk telepon juga ya. Terima kasih dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang belum sempat kita sapa. Buah dan juga Umi untuk klub pagi hari ini berkaitan dengan jika badai rumah tangga menerpa. Ya, klubnya. Siaga 1 kan? Ya, kepada semua pendengar di penjuru negeri dan juga di luar negeri juga karena ada teman-teman di Hong Kong. Kalau di Jawa ada, di luar Jawa khususnya Sumatera, Batam, mendengar di Batam, Tanjung Pinang, di Johor Baru, di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan yang lain sebagainya, di Jawa Timur, Samara. Tadi di mana ini Mbak Putih? Dari Madinah Tusa, Kalimantan Selatan ya, Remaja, ada Sukabumi juga, Gorontalo, Bandung, Gresik, Blitar. Semuanya para pendengar dimuliakan oleh Allah. Amin insyaallah. Mari ya kita itu dari rumus yang kami sampaikan bahwa pertajam kesadaran akan tujuan dalam menjalani bahtera hidup ini, rumah tangga. Tujuan pertajam tujuanmu adalah bukan untuk kesadaran. Kita bukan hanya untuk bersenang-senang melampiaskan syahwat,
Karena suatu ketika mungkin kita akan pada satu masa yang syahwat sudah tidak ada lagi, tapi tujuan tetap ada, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah. Sehingga di saat kita memberikan infak karena cari ridho Allah, istri melayani karena ridho Allah, ini istri sabar karena ridho Allah. Kalau sudah ini gede, maka ketahuilah perjuangan untuk sampai di sana akan sangat gampang, rintangan akan ringan. Kemudian yang kedua, jika ada permasalahan, segera dicari akar permasalahan, dari mana sumbernya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian setelah itu segera cari solusi secepat-cepatnya. Selesaikan, ya. Kalau tidak akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan rumah tangga dan akan menjadi berantakan sana, berantakan sini, berantakan di anak dan seterusnya. Lebih ngeri lagi berantakan nanti di akhirat, masuk neraka karena zalim semua, sini si zina ini itu dan sebagainya. Maka ayo kita semua menuju keindahan dalam rumah tangga. Memohon kepada Allah, jauh dari kezaliman, memohon kepada Allah, dan semoga Allah berindah rumah tangga kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kepada kita anak yang soleh, soleha, yang akan dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami istri yang kenal Allah, kenal Rasulullah, tidak akan berbuat zalim. Yang ada adalah kerinduan karena Allah, cinta karena Allah, kebahagiaan karena Allah. Dan yang diinginkan adalah bagaimana bisa bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Umi? Cukup. Semoga dikabul hajat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir